يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini adalah halaman selanjutnya dari lembaran-lembaran usia. Allah kembali amanahkan usia ini agar kita melanjutkan langkah-langkah syukur di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena nikmat Allah itu begitu banyak dan rasa-rasanya langkah-langkah syukur kita enggak akan selesai untuk nikmat yang tidak terhitung itu. Namun pada intinya Allah tidak memerintahkan kita agar langkah-langkah syukur sesuai dengan jumlah nikmat. Allah hanya menuntut agar kita terus melangkah, agar kita terus melanjutkan langkah-langkah syukur saja. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita kembali melanjutkan kajian yang telah libur sekitar 2 bulan. Dan ini kenikmatan ibu-ibu sekalian, karena orang-orang yang tidak belajar, perhatikanlah kebaikan-kebaikan mereka dari tahun ke tahun tidak berkembang. Tetapi orang-orang yang belajar, orang-orang yang belajar tentu dengan keikhlasan, Anda akan melihat bagaimana ketaatan, kebaikan mereka terus berkembang dari hari ke hari. Hari ini dapatlah misalnya 3 kebaikan dan 3 kebenaran, maka mereka pun berkembang. Besok hadir lagi dalam kajian, dapat lagi 5 atau 7 kebenaran, mereka berkembang lagi. Jadi kalau Anda ingin terus-menerus berkembang di dalam kebaikan, di dalam ketaatan, di dalam kebenaran, maka jangan pernah berhenti mempelajari kebenaran-kebenaran itu, yaitu menuntut ilmu. Pada akhirnya jamaah sekalian, ulama kita menegaskan hakikat ilmu itu sebetulnya cuma 5. Jadi kalau lama kita belajar dan 5 hal ini ada dalam diri kita, berarti kita memang telah belajar. Tapi misalkan kita lama belajar, keluar masuk majelis ta'lim, namun 5 hal ini tidak ada dalam diri kita, berarti kita belum belajar apa-apa. Hakikat ilmu yang pertama, ibu-ibu sekalian, bahwa ilmu memberikan yakin sehingga kita terlepas dari segala keraguan-raguan. Nomor 2, ilmu itu memberikan kita ikhlas
sehingga kita terlepas dari segala ujub dan riya. Nomor 3, ilmu itu memberikan kita zuhud atau kesederhanaan sehingga kita terlepas dari segala bentuk-bentuk serakah. Yang keempat, ilmu memberikan kita tawaduk dan rendah hati sehingga kita terlepas dari segala bentuk-bentuk takabur. Yang kelima, ilmu memberikan kita kelembutan dan jiwa yang pemaaf sehingga hati kita bersih dari segala bentuk kebencian, permusuhan, dendam, dan dengki. Inilah 5 hakikat ilmu. Ilmu yang pertama, yakin, yang melepaskan kita dari keraguan-raguan. Yakin tentang Allah. Nomor 2, yakin tentang agama Allah. Tidak ada keraguan-raguan kita kepada Allah. Tidak ada pula keraguan-raguan kita terhadap ajaran Allah. Ini ilmu yang pertama. Yakin yang melepaskan kita dari segala keraguan-raguan. Nomor 2, ikhlas yang melepaskan kita dari segala riya dan ujub. Yang ketiga, zuhud yang melepaskan kita dari segala keserakahan. Yang keempat, tawaduk yang melepaskan kita dari segala bentuk takabur. Yang kelima adalah kelembutan, jiwa yang pemaaf yang melepaskan kita dari kebencian, dari dengki, dari dendam, dari permusuhan. Kalau 5 hal ini telah kita dapatkan dari perjalanan menuntut ilmu, kita benar-benar telah belajar. Tapi kalau 5 hal ini kita enggak dapatkan dalam perjalanan menuntut ilmu, berarti selama ini kita hanya mendengarkan kata-kata saja. Kita hanya mendengarkan huruf-huruf saja. Padahal semestinya setiap kata-kata itu masuk dalam hati kita untuk menumbuhkan yakin, menumbuhkan ikhlas, menumbuhkan tawaduk, menumbuhkan zuhud dan selanjutnya. Baiklah ibu-ibu sekalian, hari ini kajian Asmaul Husna memasuki pembahasan nama Allah yang ke-28 pada halaman 104, yaitu nama Allah Al-Quddus. Jemaah sekalian, percayalah tidak ada ajaran dalam Al-Quran seindah ajaran tentang Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, apa ajaran terindah dalam Al-Quran? Semuanya tentu indah. Semuanya tentu saja agung. Tapi tidak ada lagi ajaran dalam Al-Quran seindah ketika Al-Quran itu berbicara tentang Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, karena semua keyakinan kita tentang Allah memberikan kita keberanian. Semua keyakinan kita tentang Allah memberikan kita keberanian. Misalnya ketika Anda yakin Allah Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, maka Anda berani dengan usia pensiun. Maka Anda berani dengan situasi dagang yang tidak menentu. Maka Anda berani terhadap kemiskinan. Maka Anda berani terhadap keadaan bisnis yang tidak menentu tadi. Karena Anda yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menolong, maka Anda berani dengan kesulitan. Karena Anda yakin bahwa Allah Maha menyembuhkan, maka Anda berani dengan sakit. Jadi, semua keyakinan kita tentang Allah menghasilkan keberanian sehingga di depan kita betul-betul tidak ada lagi ketakutan yang berlebihan. Kalau ketakutan dalam batas yang wajar itu manusiawi kita. Itu tidak bisa dihilangkan sama sekali.
Tapi ketakutan yang berlebihan itu sama sekali tidak ada di depan Anda, sementara Anda betul-betul yakin kepada Allah. Anda yakin Allah Maha memberi rezeki, maka Anda enggak takut lagi dengan kemiskinan, dengan usia pensiun. Anda yakin bahwa Allah Maha menolong, maka Anda tidak lagi takut dengan berbagai persoalan. Anda yakin Allah telah mengatur segalanya, maka Anda pun tidak khawatir dengan masa depan anak-anak. 20 tahun yang akan datang, misalkan saya meninggal, bagaimana dengan keadaan anak-anak? Inikah kekhawatiran? Inikah ketakutan? Tapi kalau Anda yakin Allah Maha mengatur, dan Allah telah mengatur dengan ilmunya yang sangat sempurna, dengan rahmatnya yang sangat sempurna, dengan kekayaannya yang sangat sempurna, ternyata jamaah sekalian, khawatir tidak menemukan pintu memasuki hati kalau di dalam hati ini telah ada keyakinan tentang bahwa Allah telah mengatur segala-galanya. Subhanallah, sekarang coba Anda fikirkan agama lain. Mereka-mereka yang Tuhannya tidak maha memberi rezeki, Tuhannya tidak maha mencipta dan lain-lain, apa keyakinan mereka tentang Tuhan mereka yang membuat mereka berani menatap kehidupan? Tapi alhamdulillah ibu-ibu sekalian, Allah pilih kita ada di dalam agama yang hak ini, dan kita pun melalui kajian Asmaul Husna mencoba untuk memahami Allah sedalam-dalamnya. Kita ingin dalam kajian Asmaul Husna ini, kita enggak cuma mendapatkan pemahaman, tapi pemahaman itu menjadi keyakinan. Ketika kita faham bahwa Allah Ar-Razzaq, kita memang yakin bahwa Allah itu maha memberi rezeki. Ketika kita faham bahwa Allah maha menolong, kita memang yakin bahwa Allah itu menolong. Jangan sampai kita telah faham tapi kita tidak yakin. Ini malapetaka. Kali ini kajian nama-nama Allah Asmaul Husna adalah nama yang ke-28, yaitu Al-Quddus. Dalam bahasa Indonesia, Al-Quddus berarti Allah Maha Suci. Allah Maha Suci. Al-Quranul Karim menyebutkan Al-Quddus 2 kali, dan dua-duanya bergandengan dengan Al-Malik. Misalnya pada ayat 23 dalam surat Al-Hasyr, ataupun ayat kedua dalam surat Al-Jum'ah. Dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malik Al-Quddus. Huwallahu, dialah Allah. La ilaha illahu, tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali hanya Dia. Siapa Dia? Al-Malik. Dialah yang maha berkuasa. Al-Quddus, dialah yang maha suci. Jadi perhatikan, dalam ayat ini Allah sebutkan Al-Quddus berdampingan, bersamaan dengan Al-Malik. Begitupun pada ayat yang kedua dalam surat Al-Jum'ah, ayat pertama Allah berfirman, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus. Ayat pertama dalam surat Al-Jum'ah. Jadi ini hanya ada 2 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan Al-Quddus, dan kedua-duanya bersamaan dengan Al-Malik. Insyaallah ibu-ibu sudah mengerti apa arti dari Al-Malik. Artinya maha berkuasa. Nama Al-Malik dengan arti maha berkuasa itu menghasilkan rasa takut. Karena kalau Allah maha berkuasa, berarti Allah yang memutuskan segala-galanya. Dan karena Allah yang maha berkuasa, maka Allah maha memutuskan tanpa ada yang bisa mengendalikan keputusan Allah sama sekali. Misalnya
Misalnya Allah memutuskan kita yang saat ini beriman tapi nanti menjadi murtad. Siapa yang bisa menghalangi keputusan Allah? Tidak ada. Misalnya kita yang sehari-hari berjuang menjalankan ketaatan, tapi kemudian Allah putuskan untuk kita wafat dalam su'ul khatimah. Siapa yang bisa menghalang-halangi keputusan Allah itu? Rumah tangga kita yang saat ini harmoni, tiba-tiba Allah memutuskan untuk pecah dalam perceraian. Siapa yang bisa menghalangi keputusan Allah itu? Allah Al-Malik Maha Berkuasa. Berkuasa dalam arti semua keputusan di tangan Allah tanpa ada yang bisa mengendalikan Allah Azza wa Jalla. Makanya ibu-ibu sekalian, kita berjuang membuat Allah ridha agar Allah berikan kita keputusan yang kita ridhoi juga. Jadi setiap ketaatan dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan adalah ikhtiar seorang hamba membuat Rabbnya ridha. Sebab kalau Allah ridha dengan Anda, Allah akan berikan keputusan-keputusan yang membuat Anda ridha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah akan memberimu sampai engkau ridha. Jadi kalau Anda ingin ridha Anda mendapatkan apa yang Anda ridhoi dari Allah, maka berikanlah kepada Allah apa yang Allah ridhoi juga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi Anda janganlah mimpi Anda ingin mendapatkan keridhaan Anda dari Allah sementara Anda tidak memberikan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi saya katakan, Allah Maha memutuskan segala-galanya tanpa ada yang bisa menghalangi dan mengendalikan. Namun berjuanglah untuk membuat Allah ridha dengan ketaatan-ketaatan Anda. Sebab kalau Allah ridha dengan Anda, maka Allah pun tidak akan memutuskan kecuali sesuatu yang memang Anda ridha. Nah, Al-Malik Maha Berkuasa, di dalam kekuasaan itulah terdapat segala keputusan-keputusan. Tentu di sini kita akan takut. Di hadapan yang Maha memutuskan kita takut. Tetapi Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-Malikul Quddus. Dialah yang Maha Berkuasa, dialah yang Maha Suci. Allah gandengkan kekuasaannya dengan kemahasucian karena kekuasaan Allah itu suci dari segala kesalahan. Kekuasaan Allah itu suci dari segala kekeliruan. Tidak ada kezaliman di dalam kekuasaan Allah. Di dalam kekuasaan itu sepenuhnya hanya ada kebijaksanaan dan kasih sayang. Makanya Allah gandengkan Al-Malik dengan Al-Quddus. Jemaah sekalian, nama Al-Quddus salah satu nama yang insya Allah akrab dengan kita semua. Karena di setiap malam kita menzikirkan Al-Quddus setiap kali selesai melakukan salat witir. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Dan untuk yang ketiga dianjurkan untuk memanjangkan suara. Subhanal Malikil Quddus. Al-Quddus menjadi lebih akrab lagi karena kita pun membacakannya di dalam rukuk dan sujud. Istri Nabi kita alaihi salatu wassalam, Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan bahwa terkadang di dalam rukuk dan sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Baik. Jadi itulah dua kedekatan kita dengan Al-Quddus. Kita dekat karena dia Al-Quddus hadir dalam rukuk dan sujud kita. Kita pun dekat dengan Al-Quddus karena Al-Quddus itu hadir dalam zikir salat witir kita. Subhanal Malikil Quddus. Jemaah sekalian, sebelum kita membaca tulisan penulis dalam buku ini, saya ingin sekedar pendahuluan menyampaikan komentar dua imam tentang Al-Quddus. Yang pertama adalah Imam Ibnu Katsir dan yang kedua adalah Imam Al-Halimi.
Imam Ibn Katsir rahimahullah mengatakan, maha suci Allah Al-Quddus, kata beliau, al-munazzahu 'anil 'uyub wal mausufu bil kamal. Maha suci itu dengan dua pengertian, kata Imam Ibn Katsir. Pengertian yang pertama, Allah maha suci dari segala kesalahan dan kekurangan. Nomor dua, Allah maha suci dengan segala kesempurnaan. Coba renungkan, Allah maha suci dari dan dengan. Maha suci Allah dari segala kekurangan, dan maha suci Allah dengan segala kesempurnaan. Orang-orang yang memahasucikan Allah dari kekurangan, tapi mereka tidak memahasucikan Allah dengan kesempurnaan, mereka tidak mengkuduskan Allah. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang memahasucikan Allah dengan kesempurnaan, tapi tidak memahasucikan Allah dari kekurangan, mereka pun tidak mengkuduskan Allah. Jadi kalau Anda ingin mengkuduskan Allah, gabungkanlah antara dua hal. Yang pertama, mahasucikan Allah dari segala kekurangan, kemudian mahasucikan Allah dengan segala. Perhatikan dalam Al-Quran, Al-Quran pun memahasucikan Allah dengan dua cara ini. Contoh, dalam surat Al-Ikhlas, di bagian awal Allah memahasucikan dirinya dengan kesempurnaan, lalu di bagian akhir Allah memahasucikan dirinya dari kekurangan. Perhatikan, Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini kesempurnaan. Ini kesempurnaan. Allahu ahad, itu kesempurnaan. Allahus samad, itu kesempurnaan. Setelah Allah menetapkan kesempurnaan bagi dirinya, selanjutnya Allah memahasucikan dirinya dari kekurangan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah enggak beranak, tidak diperanakkan. Enggak ada pula yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi, dua ayat pertama dalam surat Al-Ikhlas, kemahasucian Allah dengan kesempurnaan. Tetapi dua ayat terakhir dalam surat Al-Ikhlas, kemahasucian Allah dari apa itu? Dari kekurangan. Baik. Sekarang perhatikan pula, itu tadi surat yang disebut Nabi kita sepertiga Al-Quran. Sekarang jamaah sekalian, coba renungkan pula bagian awal dari ayat teragung dalam Al-Quran, yaitu ayatul kursi. Bagian awal dari ayatul kursi, kemahasucian Allah dengan kesempurnaan. Lalu bagian berikutnya dari ayatul kursi adalah kemahasucian Allah dari kekurangan. Baik. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Ini kesempurnaan. Setelah Allah menetapkan kesempurnaan bagi dirinya, kemudian Allah membatalkan kekurangan atas dirinya. Allah berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Al-Hayyul Qayyum, dia maha hidup. Al-Qayyum, dia maha mengurus. Bagaimana Allah hidup? Hidupnya Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah hidup tanpa Allah ngantuk, tanpa Allah tidur. Qayyum, Allah mengurus. Bagaimana Allah mengurus? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah mengurus tanpa ngantuk dan tanpa tidur. Jadi kalau Anda mengatakan Allah maha hidup, tapi Allah masih ngantuk,
Anda memahasucikan Allah dengan kesempurnaan tapi tidak memahasucikannya dari kekurangan. Atau misalnya Anda mengatakan Allah Qayyum Maha mengurus, tapi Allah mengurus sesekali Allah tidur, sesekali Allah ngantuk. Anda mengakui kesempurnaan tapi tidak mengingkari kekurangan. Jadi Kudus itu jamaah sekalian gabungan dari kedua-duanya. Yang pertama, Maha Suci Allah dengan segala kebaikan. Yang kedua, Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Kita manusia ini kita punya kebaikan. Tapi persis di samping kebaikan kita pun banyak kesalahan. Makanya kita tidak kudus. Jadi kita tidak kudus dengan kebaikan kita. Karena berdampingan dengan kebaikan kita ada kesalahan-kesalahan yang banyak. Tetapi Allah Azza wa Jalla, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dengan kesempurnaan, tidak ada di samping kesempurnaan Allah itu segala bentuk kekurangan. Makanya Ibu, ketika kita mengatakan Allah itu Ar-Razzaq, berarti Maha Suci Allah dari kikir. Ketika kita mengatakan Allah Al-Qawi Maha Kuat, berarti Allah itu tidak lemah. Ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim Maha Tahu, berarti Allah itu tidak bodoh. Ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Halim Maha Lembut, berarti Allah itu tidak pemarah. Jadi itulah kemahasucian itu. Memahasucikan Allah dengan segala kebaikan dan kesempurnaan. Nomor dua, memahasucikan Allah dari segala kesalahan dan kekurangan. Jemaah sekalian, itulah kemahasucian Allah dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir. Maha suci Allah dengan segala kesempurnaan dan Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Betul-betul sempurna Allah sehingga di dalam kesempurnaan itu nggak ada kekurangan sama sekali. Baik jemaah sekalian, saya ingin tambahkan lagi komentar dari Imam Al-Halimi rahimahullah. Imam Al-Halimi mengatakan Al-Quddus Maha Suci artinya Al-Mahmudu bijami'il fadhaili wal mahasin. Al-Quddus Maha Suci artinya yang maha dipuji dengan segala kebaikan. Allahu Akbar. Ibu dipuji tapi hanya dua kebaikan. Ibu fulan itu orangnya pemberi, ibu fulan itu orangnya peduli. Tapi lebih dari dua pujian ini tidak ada lagi. Ibu yang satu lagi kita puji, ibu fulan itu memang pintar. Tapi lebih dari itu nggak ada pujian lagi. Anda dipuji, saya dipuji, kita dipuji, tapi pujian untuk kita hanya beberapa sifat saja. Kita dipuji orang kaya, tapi kita nggak dipuji orang yang dermawan. Kita dipuji orang cerdas, tapi kita nggak dipuji orang baik. Jadi kita memang dipuji, tapi lihatlah pujian untuk kita sangat sedikit. Mungkin kita dipuji dengan 10 sifat, selebihnya kita udah nggak terpuji lagi. Pertanyaan jamaah sekalian, siapakah yang dipuji dengan segala kebaikan? Hanyalah Allah. Kebaikan itu Ar-Rahman, Allah dipuji dengan kasih sayang. Maha memberi adalah pujian, Allah maha memberi. Kuat adalah pujian, Allah maha kuat. Lembut adalah pujian, Allah maha lembut. Jadi tidak ada kebaikan yang tidak ada pada Allah. Makanya hanya Allah satu-satunya yang dipuji dengan segala kebaikan. Nabi-nabi di dalam diri mereka ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Tapi di dalam kebaikan-kebaikan itu terdapat keterbatasan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang dermawan, tapi kedermawanan beliau terbatas.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cerdas, tapi kecerdasan beliau juga terbatas. Jadi tidak ada yang dipuji dengan segala kebaikan kecuali Allah. Dan semua kebaikan pada Allah adalah kebaikan yang sempurna tanpa batas sama sekali. Saat Anda memuji Allah dengan Al-Alim Maha Tahu, pengetahuan Allah itu tidak ada batas sama sekali. Ketika Anda memuji Allah Al-Wahhab Maha Memberi, pemberian Allah itu tidak ada batas sama sekali. Baik. Itulah komentar dua ulama besar kita tentang Al-Quddus. Mari kita lihat catatan penulis. Penulis berkata, Al-Quddus berarti yang suci dan mensucikan. Masya Allah. Jadi Al-Quddus, Allah Maha Suci dan Allah Maha Mensucikan. Allah Maha Suci dari segala kesalahan, Maha Suci dari segala aib, Maha Suci dari segala kekurangan. Kemudian Allah pula yang Maha Mensucikan. Bagaimana Allah mensucikan? Allah mensucikan kita dengan ajarannya. Allah ajarkan salat karena salat itu mensucikan. Allah ajarkan zakat karena zakat itu mensucikan. Oke. Allah ajarkan salat karena salat mensucikan. Allah berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu menjauhkan dan mencegah seseorang dari kekejian dan kemungkaran. Berarti salat itu mensucikan. Allah ajarkan zakat, sedekah untuk mensucikan. Dalam diri kita ada kikir, maka Allah ajarkan kita sedekah, Allah ajarkan zakat untuk mensucikan kikir itu. Dalam diri kita ada kotoran syahwat, maka Allah ajarkan kita puasa untuk mensucikan kotoran syahwat tersebut. Jadi Allah Maha Suci. Nomor dua, Allah Maha Mensucikan. Lantas, bagaimana Allah mensucikan hamba-hambanya? Allah mensucikan kita dengan setiap ajaran-ajarannya. Dan yang luar biasa lagi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan kita melalui sebuah ajaran taubat. Allah mengatakan, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah. Begitu orang-orang yang telah kotor ini bertaubat di depan Allah, maka Allah menerima taubatnya sehingga kotoran dan noda-noda itu pun dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi Allah Al-Quddus Maha Suci dan Maha Mensucikan. Di antara hal yang mensucikan dan membersihkan manusia adalah penurunan kitab-kitab suci. Maka dinamakan Al-Quran kitab suci, karena dia mensucikan. Anda baca Al-Quran, maka kotoran-kotoran dalam hati Anda menjadi suci. Anda jalankan perintah Al-Quran, maka Anda menjadi suci. Al-Quran mengatakan maafkanlah. Maafkanlah orang yang bersalah, agar hati kita suci dari dendam. Al-Quran mengatakan berzakatlah, agar hati kita suci dari kikir. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci, dinamakan kitab suci karena mensucikan. Dan pengutusan rasul-rasul dengan syariat bersuci dengan air yang bersih. Ya, Allah utus para rasul mengajarkan syariat bersuci, maka kita bersuci dengan air ketika kita mandi. Kita bersuci dengan air ketika kita berwudu. Kalau tidak ada air untuk mandi, tidak ada air untuk berwudu, maka kita bersuci dengan apa? Dengan tayamum. Ibu, kenapa dengan tayamum? Tayamum itu bukan yang ngotorin kita. Jawabannya enggak. Makanya kalau kita dijilat oleh anjing, lihatlah kotoran dan dari anjing itu enggak bersih kecuali dengan air bercampur tanah. Nah, Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau berkata, kenapa dalam Islam diharuskan tayamum dengan tanah kalau tidak ada air untuk bersuci? Kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah,
Allah menciptakan manusia dari dua unsur. Pertama unsur tanah, kedua unsur air. Jadi Allah mengambil tanah, kemudian tanah oleh Allah dicampur dengan air. Makanya tanah itu bahasa Arabnya turab. Kalau turab sudah dicampur dengan air dinamakan dengan tin. Jadi Allah menciptakan manusia dari unsur tanah dan unsur air. Makanya kita bersuci dengan air, karena air itu adalah unsur diri kita. Kalau tidak ada air, kita bersuci dengan tanah, karena tanah itu pun unsur diri kita yang kedua. Maka kita bersuci dengan kedua-duanya disebabkan karena memang tanah dan air adalah unsur dasar penciptaan kita. Jemaah sekalian yang saya hormati, kalau di dalam wudu hanya menggunakan air, kemudian di dalam tayamum hanya menggunakan tanah, tapi untuk jilatan anjing ternyata kita menggunakan dua-duanya. Kita menggunakan tanah dan kita menggunakan air. Baik. Penulis berkata Al-Quddus adalah bentuk kata bubiyah, kita lewati. Nuqaddisu laka artinya kami mensucikan diri untukmu ya Allah. Ini pada ayat 30 dalam surat Al-Baqarah. Ketika malaikat berkata kepada Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kamilah yang bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Nuqaddisu lak itu memiliki dua tafsir di kalangan ulama. Penafsiran yang pertama, nuqaddisu lak, kami memahasucikanmu. Penafsiran yang kedua, nuqaddisu lak, kami membersihkan diri untukmu. Dan memang demikianlah adanya ibu-ibu sekalian. Oleh karena Allah itu maha suci, maka kita pun harus mensucikan diri untuk Allah. Sucikanlah ria ini dengan ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Sucikanlah dosa ini dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sucikanlah hadas kita dengan mandi atau dengan berwudu untuk Allah Azza wa Jalla. Maka nuqaddisu lak artinya kami mensucikan diri untukmu. Penulis berkata Al-Qudus juga berarti berkah. Al-Ardul Muqaddas artinya adalah bumi yang berkah. Makanya di Palestina ada namanya Baitul Maqdis, Kudus. Apa artinya berkah? Kenapa Kudus kota yang berkah? Di mana terdapat Baitul Maqdis? Karena Baitul Maqdis adalah negerinya para nabi-nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran ayat pertama surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Baiklah jemaah sekalian, sekarang apa saja ibadah-ibadah kita berhubungan dengan nama Al-Quddus. Tentu yang pertama, karena Allah Maha Suci, maka kita pun harus memahasucikan Allah. Mahasucikan zat Allah, ini nomor satu. Orang-orang Nasrani, mereka tidak memahasucikan Allah ketika mereka mengatakan Isa adalah anak Allah. Orang-orang Yahudi, mereka pun tidak memahasucikan zat Allah ketika mereka mengatakan Uzair adalah anak Allah. Maka yang pertama, mahasucikan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor dua, jamaah sekalian, mahasucikan pula ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa ucapan-ucapan Allah sepatah kata pun tidak ada yang salah. Bahwa ucapan-ucapan Allah tidak ada yang dusta. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tammat kalimatu rabbika
sidqan wa adala. Sempurnalah kalimat-kalimat Allah, karena kalimat-kalimat Allah itu penuh kejujuran dan penuh dengan keadilan. Jadi maha suci ucapan-ucapan Allah. Tidak pernah Allah salah ucap dalam setiap firman-firman-Nya. Nomor 3, jamaah sekalian, maha suci pula segala perbuatan-perbuatan Allah. Nah, di depan Anda semuanya adalah perbuatan Allah. Lihatlah langit, itu ciptaan Allah. Lihatlah bumi, ciptaan Allah. Angin bertiup, ciptaan Allah. Peristiwa A, peristiwa B, semuanya adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi semua benda, semua kejadian, semua peristiwa itu semuanya adalah keputusan Allah Azza wa Jalla. Maka maha suci yang ketiga, maha suci Allah dalam segala perbuatannya, maha suci Allah dalam segala keputusan-keputusannya. Ketika Allah memutuskan kita misalnya mengalami sakit, maha suci keputusan Allah ini dari kesalahan. Ketika Allah memutuskan bahwa kita kemudian difitnah, maha suci Allah dari kesalahan dalam keputusannya. Jadi inilah maha suci yang ketiga, maha suci perbuatan Allah, maha suci keputusan Allah Azza wa Jalla. Baik, penulis berkata, Allah Subhanahu wa taala maha suci dengan segala penafsiran. Disucikan secara mutlak, maksudnya secara absolut, seorang hamba mensucikan diri untuknya dan dari mengaitkan keburukan kepadanya. Nah, ini yang pertama. Maha sucikan Allah dengan segala tafsir-tafsir kemahasucian itu. Sehingga Anda tidak melihat ada kesalahan sedikit pun pada Allah. Kadang-kadang kita tidak mengatakan Allah salah dengan ucapan kita. Tapi kita menyalahkan Allah dengan prasangka kita. Dua-duanya tidak memahasucikan Allah. Ucapan di mana Anda menyalahkan Allah berarti Anda tidak memahasucikan Allah. Fikiran di mana Anda berprasangka buruk kepada Allah berarti Anda tidak memahasucikan Allah Azza wa Jalla. Saya telah berdoa dan ini doa sudah 2 bulan tapi Allah belum memberi juga. Apa maksud Anda bertanya seperti itu? Pertanyaan ini mewakili sedikit suuzon Anda kepada Allah. Ini kenapa 2 bulan Allah belum ngasih? Jemaah sekalian yang saya hormati, betapa ragu-ragunya kita dengan janji-janji Allah Azza wa Jalla. 2 bulan berdoa dan Allah belum ngasih. Ternyata keyakinan kita itu mulai lemah. Nah, di saat pikiran kita sudah mulai ragu-ragu, di titik itulah kita sudah tidak memahasucikan lagi. Ya, karena kalau kita memahasucikan Allah, maka dalam pikiran kita tidak ada keraguan-raguan sedikit pun tentang Allah Azza wa Jalla. Ibu yang saya hormati, pemberian Allah Subhanahu wa taala melalui doa Anda tidak akan datang dalam waktu yang cepat. Maka Anda berdoa 2 bulan Allah belum ngasih. Anda berdoa setahun Allah belum ngasih. Kenapa lama sekali? Karena saya ulangi, pemberian yang besar dari Allah Azza wa Jalla tidak datang sebelum Anda menanti dalam waktu yang lama. Jadi, semakin lama Anda menanti pemberian Allah, menunjukkan bahwa Allah akan memberikan Anda sesuatu yang sangat besar. Nabi Yusuf alaihi salam berapa lama dalam penjara? 9 tahun. Lama sekali. Karena Nabi Yusuf akan keluar langsung menjadi menteri. Kalau Nabi Yusuf 3 hari lalu keluar, mungkin dia keluar hanya untuk kembali menjadi pelayan. Tetapi ibu-ibu sekalian, pemberian-pemberian yang besar dari Allah tidak datang dalam waktu yang cepat. Tetapi datang setelah penantian lama. Saya berikan Anda contoh yang kedua.
Hampir 100 tahun Nabi Zakaria di dalam pernikahan. 100 tahun pula kurang lebih menanti anak. Ya Allah aku minta anak, ya Allah aku minta anak. Tetapi walau perjalanan 100 tahun ini sangat lama, tidak terpikir oleh Zakaria alaihissalam, ini sudah lama, kenapa belum Allah ngasih? Karena semakin lama Anda menanti pemberian Allah, berarti Anda akan dapatkan pemberian yang luar biasa. Maka akhirnya Nabi Zakaria alaihissalam oleh Allah diberikan seorang anak, memang anak luar biasa, yaitu Nabi dan Rasul, bernama, siapa namanya? Yahya alaihissalam. Nah, saya berikan Anda contoh yang ketiga. Ibrahim alaihissalam kurang lebih 80 tahun dalam pernikahan. Siang malam rumah tangga ini sepi sekali, tidak ada anak. Penantian yang sangat lama ini tentu dengan doa-doa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi setelah kurang lebih 80 tahun, Allah pun akhirnya memberi. Allah berikanlah anak pertama yaitu Ismail. Lalu anak kedua adalah Ishak alaihi wassalam. Pertanyaan, kenapa penantian yang sangat lama hampir 80 tahun baru Allah memberikan Ismail dan Ishak? Jawabannya, karena yang akan Allah berikan ini anak yang luar biasa. Dan pemberian yang luar biasa tidak datang dalam waktu yang cepat, melainkan datang setelah Anda menanti dalam waktu yang lama. Dan jemaah sekalian yang saya hormati, gimana ya? Ketika Anda menanti, lama Anda menanti, dan penantian lama ini Anda terus-menerus memanggil-manggil Allah, menyebut Allah, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini situasi yang sangat indah antara seorang hamba dengan Allah. Seandainya dalam fikiran Anda tidak ada kemahasucian Allah, maha suci Allah dari tidak menerima doa, seandainya kemahasucian Allah tidak ada dalam fikiran Anda, terus terang, Anda hanya mampu berdoa 2 hari, setelah itu Anda akan berhenti. Tapi maha suci Allah tidak memberi pada hamba berdoa. Maha suci Allah tidak mengabulkan padahal hamba meminta. Kemahasucian Allah inilah kokoh dalam pikiran Anda, sehingga walau setahun berdoa Allah enggak memberi, Anda tetap terus berdoa. Tidak ada dalam pikiran Anda prasangka buruk kepada Allah. Karena Anda tahu, prasangka buruk kepada Allah artinya mengingkari kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh sebab itu bersihkan Allah Subhanahu wa taala dalam pikiran Anda. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk jamaah sekalian, jangan ucapkan keburukan-keburukan terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan dalam kajian ini, ada satu pepatah di kalangan orang Arab, yaitu al-qadaru muwakkalun bil mantiq. Takdir Allah akan datang melalui ucapan kalian. Jadi kalau Anda terbiasa dengan ucapan-ucapan yang baik, akan sampai kepada Anda takdir-takdir yang baik. Namun kalau Anda terbiasa dengan ucapan-ucapan yang buruk, akan sampai kepada Anda takdir-takdir yang buruk. Yakub alaihi salam, ketika anak-anaknya meminta izin untuk membawa Yusuf alaihi salam menggembala kambing, apa ucapan Nabi Yakub saat itu? Ucapan yang baik atau ucapan yang buruk? Ucapan Nabi Yakub saat itu ucapan yang buruk. Beliau mengatakan, inni akhafu ayyakulahu dhi'bu antum anu ghafilun. Beliau mengatakan, kalau kalian bawa Yusuf, terus terang aku khawatir dia dimakan serigala. Ini ucapan yang buruk. Hasilnya apa? Hasilnya setelah mereka berhasil membujuk, mereka bawa Yusuf dan mereka lenyapkan Yusuf.
Mereka kembali kepada Yakub dengan ucapan Nabi Yakub. Di mana Yusuf? Mereka mengatakan Yusuf dimangsa serigala. Sesuai dengan ucapan Yakub alaihissalam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sekali waktu pernah menjenguk orang yang sedang demam. Kata Nabi SAW, bagaimana keadaanmu? Semoga kamu sembuh. Orang ini mengatakan humman yafur ilal kubur. Beliau mengatakan, ya Rasul, ini demam sangat tinggi. Rasa-rasanya kubur sudah dekat. Kata Nabi, sya'nuka idzan. Kata Nabi, kalau begitu akan datang. Beberapa hari kemudian laki-laki ini pun meninggal dunia. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, hindari kata-kata yang buruk. Agar tidak sampai kepada Anda takdir yang buruk. Anak-anak kita kalau selesai tamat SMA, tamat SMP, biasanya ada acara keluar kota, naik bis, namanya perpisahan. Ini kalimat yang baik atau kalimat yang buruk? Kalimat yang buruk. Makanya kejadiannya pun datang kejadian-kejadian buruk. Ya, datanglah seseorang bikin restoran namanya sambal bakar. Sambal bakar, tidak lama kemudian terbakar ludes semuanya. Betul, ini fakta, saya tidak cerita mengada-ada. Ya, sekali lagi hindari ucapan-ucapan buruk. Ucapan yang paling disenangi Nabi kita adalah ucapan yang mengandung optimisme. Ucapan yang mengandung optimisme. Anda bikin warung makan misalnya, lalu Anda bikin namanya warung jaya. Oh, itu Nabi suka sekali. Ya, karena Nabi kita sangat suka dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang mengandung optimisme. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan. Wajib bagi seorang hamba mensucikan Allah dari segala tuduhan buruk dan kekurangan. Iya, jangan satupun keburukan Anda tuduhkan kepada Allah. Saya berdoa, kenapa Allah belum ngasih? Ya, Anda berprasangka buruk kepada Allah, tidak boleh. Karena Anda tahu bahwa Allah Maha Suci. Kemudian yang kedua, kemudian ia mensucikan diri dari syahwat dan syubhat untuk Allah. Nah, di antara kotoran diri kita yang sangat berbahaya dalam hubungan dengan Allah, bahwa dalam diri kita ada kotoran syubhat dan ada kotoran syahwat. Apa yang dimaksud dengan syubhat? Tidak punya ilmu. Syubhat artinya, mohon maaf, jahil. Syubhat artinya jahil. Orang yang jahil, mohon maaf, orang yang jahil, apa yang terjadi dengan orang jahil? Orang-orang yang jahil sering melihat kebenaran itu salah dan sering melihat salah itu kebenaran. Itulah jahil. Karena tidak belajar, mereka tidak mengenal kebenaran, mereka tidak mengenal kesalahan. Maka disebabkan karena kejahilan, mereka melihat kebenaran adalah kejahatan, kejahatan adalah kebenaran. Inilah jahil. Ini yang dimaksud dengan syubhat. Jadi orang-orang yang memiliki penyakit syubhat, mereka tidak akan bisa melihat kebenaran secara jernih. Mereka pun tidak akan bisa melihat kejahatan secara jernih. Kemudian kotoran yang kedua adalah syahwat. Syahwat itu bahwa Anda telah mengenali ilmu, kebenaran dengan ilmu, tapi kemudian dilanggar. Itu namanya syahwat. Jadi kesimpulan, penyebab manusia berdoa cuma dua, tidak ada yang ketiga. Kadang-kadang saya berdosa karena syubhat, karena nggak tahu kebenaran. Kadang-kadang saya berdosa disebabkan karena syahwat, tahu kebenaran tapi kemudian saya langgar. Melanggar kebenaran padahal tahu, namanya syahwat. Melanggar kebenaran karena tidak tahu, namanya syubhat. Bagaimana membersihkan syubhat? Dengan menuntut ilmu.
Bagaimana membersihkan syahwat? Dengan mengamalkan ilmu. Jadi Anda tidak belajar, itu syubhat. Bersihkan syubhat itu dengan menuntut ilmu. Tapi setelah ada ilmu, jalankan ilmu itu dengan ketaatan supaya dia tidak menjadi syahwat. Baik, poin yang ketiga, penulis mengatakan jika ia melakukan hal itu niscaya hatinya akan bercahaya. Artinya, kalau Anda membersihkan diri dari syubhat dan syahwat, maka hati Anda akan penuh dengan cahaya. Cahaya iya, cahaya sehingga semuanya jelas. Mana yang haram jelas, mana yang halal jelas. Mana yang tauhid jelas, mana yang syirik jelas. Mana yang sunnah jelas, mana yang bid'ah jelas. Itulah cahaya. Cahaya itu membuat Anda jelas melihat segala-galanya. Tapi kalau orang-orang yang nggak belajar, tidak ada cahaya dalam hati, sehingga tauhid nampaknya syirik, syirik nampaknya tauhid, sunnah nampaknya bid'ah, bid'ah nampaknya biasa-biasa aja. Kenapa? Kalau dalam diri seseorang ada kotoran syubhat atau ada kotoran syahwat, maka dalam hatinya tidak ada cahaya. Sehingga dia sering tidak melihat kebenaran jelas. Dia nggak melihat tauhid dengan jelas, nggak melihat yang haram dengan jelas. Semuanya serba rabun. Yang kemudian terpantul dalam anggota lahiriahnya hingga menerangi orang lain, maka ia mensucikan keluarga dan anak-anaknya seperti kesucian dirinya. Jadi kata penulis, kalau seseorang telah bersih, kalau seseorang telah membersihkan diri dari syubhat dan dari syahwat, maka di dalam dirinya akan ada cahaya di mana ia melihat kebenaran sejelas-jelasnya. Dan dari situ kemudian terpantul keluar dalam bentuk amal. Bahkan kemudian kita pun mensucikan keluarga. Karena orang yang suci, orang yang bersih, enggak akan nyaman dengan orang-orang yang kotor. Orang yang kotor pun tidak akan nyaman dengan orang-orang yang bersih. Perhatikanlah, preman-preman itu enggak mungkin bergaul dengan para ustadz-ustadz. Kenapa? Karena orang yang bersih nggak akan nyaman dengan orang yang kotor. Orang yang kotor pun nggak akan nyaman dengan orang yang bersih. Maksudnya begini, kalau memang Anda bersih, maka Anda akan membuat anak-anak Anda, keluarga Anda bersih. Karena orang yang bersih nggak akan nyaman dengan orang-orang yang kotor. Tapi bahwa Anda biarkan saja anak-anak kotor, Anda biarkan saja kawan-kawan Anda kotor, kotornya orang di sekitar Anda menunjukkan Anda pun sesungguhnya kotor juga. Waliyahzubillah. Berikutnya penulis berkata, kezaliman mengurangi kesucian dan keberkahan umat. Jadi saya tidak dinamakan suci kalau saya masih memiliki kezaliman. Dan umat ini pun tidak dinamakan umat yang suci kalau di tengah-tengah umat ini masih banyak kezaliman. Perhatikan di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la quddisat ummatun la ya'khudhu ad-dha'ifu fiha haqqahu ghairu muta'tab. Artinya tidak akan disucikan sebuah umat di mana orang-orang lemah mereka tidak memperoleh haknya tanpa ragu. Jadi maksud hadis, kalau di tengah kita masih ada orang-orang lemah yang takut mengambil hak, artinya ada orang-orang lemah yang terzalimi, maka kita tidak dinamakan umat yang suci. Kita adalah umat yang kotor. Nah, umat yang kotor ini tentu akan mengalami azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, di antara bentuk kesucian kita secara pribadi dan secara umat, bahwa kita tidak zalim terhadap hak orang lain. Ya, poin berikutnya penulis berkata, Abu Darda
radhiyallahu anhu pernah menuliskan surat kepada Salman Al-Farisi agar ia hijrah dari Irak ke bumi muqaddas yang diberkahi, yaitu negeri Syam. Jadi jamaah sekalian, dulu ketika para sahabat hijrah ke kota Madinah, mereka meninggalkan keluarga. Sehingga di Madinah mereka nggak ada keluarga sama sekali. Cuman agar keluarga-keluarga tidak terkesan pendatang di Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan mereka dengan penduduk Madinah. Contohnya adalah Salman dan Abu Darda. Salman ini orang Iran, dan di Madinah sejatinya beliau adalah pendatang. Tapi agar kesan pendatang ini hilang, maka Nabi mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Sehingga Salman ini, siapa saudaramu di Madinah? Saudara saya adalah Abu Darda. Maka hilanglah kesan pendatang, karena telah dipersaudarakan dengan penduduk asli. Nah, di kemudian hari Salman ini tinggal di Irak. Dan Abu Darda tinggal di Palestina. Ibu sekalian, Irak dalam hadis Nabi selalu dihubungkan dengan keburukan. Irak dalam hadis Nabi selalu disebut Nabi dengan cerita-cerita buruk. Misalnya Nabi mengatakan fitnah itu munculnya dari Irak. Misalnya Nabi mengatakan Dajjal itu munculnya dari arah Persia alias Irak. Jadi hampir semua hadis tentang Irak adalah cerita dan keterangan tentang keburukan. Sementara Salman tinggal di Irak. Baik. Abu Darda di mana tinggal? Abu Darda tinggal di Palestina. Semua hadis Nabi tentang Palestina semuanya adalah tentang kebaikan. Semuanya tentang kebaikan. Jadi oleh karena hadis-hadis Nabi tentang Palestina adalah hadis kebaikan, maka Abu Darda tinggal di Palestina. Sementara Salman tinggal di Irak. Maka si Abu Darda radhiyallahu anhu mengirimkan surat kepada Salman. Di dalam surat itu dia meminta, wahai saudaraku Salman, Irak adalah negeri gejolak fitnah. Nabi kita selalu menyebutkan fitnah datang dari Irak. Wahai Salman, pindahlah dari Irak, tinggallah bersama aku di Palestina, karena Palestina adalah negeri yang diberkahi. Nah, terhadap surat ini Salman Al-Farisi kemudian menjawab, Innal arda la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisul insana amaluhu. Artinya sesungguhnya bumi tidaklah membuat seseorang menjadi suci, tetapi amal salehlah yang membuatnya menjadi suci. Jadi Salman mengatakan, wahai Abu Darda, saya dan Anda tidak menjadi suci karena tempat. Mau tinggal di Mekah enggak menjadi suci, mau tinggal di Medina, Palestina enggak menjadi suci. Karena tempat itu tidak mensucikan seseorang. Yang mensucikan seseorang adalah amalnya sendiri. Anda salat, maka Anda suci dari al-fahsya wal munkar. Anda bersedekah, maka Anda bersih dari kikir. Anda puasa, maka Anda bersih dari syahwat. Jadi tempat enggak membuat seseorang menjadi suci. Yang mensucikan seseorang hanyalah amalnya. Ini perlu kita pahami lebih dalam. Karena kita keturunan siapapun, kita enggak akan menjadi bersih karena saya keturunan kiai. Saya tidak menjadi suci karena saya keturunan para ustadz-ustadz. Karena yang membuat saya suci bukan orang lain. Nenek moyang saya. Yang membuat saya suci adalah amal saya sendiri. Jadi perhatikanlah, Kan'an, ayahnya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Tapi meski dia seorang anak dari seorang Nabi ulul azmi, dia enggak menjadi suci karena ayahnya seorang Nabi. Azar, anaknya seorang Nabi yaitu Ibrahim alaihissalam.
Tapi seorang ayah tidak menjadi suci karena anaknya seorang nabi. Jadi Islam ini agama yang sangat adil. Kalau kalian ingin suci, sucikan dirimu dengan amal. Ya, orang tua yang suci, enggak lantas anak-anaknya menjadi suci. Karena soal suci bukan sesuatu yang bisa diwariskan. Jadi kalau Anda ingin suci, kalau Anda ingin bersih, bersihkanlah diri Anda dengan amal-amal yang saleh. Baik, bagian akhir dari kajian Al-Quddus adalah tentang doa permohonan. Penulis berkata Nabi SAW sering menyebutkan nama ini dalam rukuk dan sujud. Beliau berkatakan Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Ya Allah, Engkau maha suci dari kekurangan dan hal yang tidak layak bagi kebesaranmu. Kemudian Engkau maha agung, Engkaulah Rabbnya para malaikat dan Engkau pula Rabbnya Jibril. Ya, ini sesekali bacalah di waktu sujud, di waktu rukuk, bergantian dengan yang lain. Jamaah sekalian, jadi zikir dalam salat, di luar salat, semuanya bersifat pujian kepada Allah. Sehingga kalau kita banyak memuji kepada Allah, memuji, pujian yang banyak kepada Allah itu membuat kita nggak akan berpersepsi buruk tentang Allah Azza wa Jalla. Semua orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah, berpikiran buruk tentang Allah karena mereka tidak banyak memuji Allah. Baik. Kemudian setelah selesai salat witir, Nabi kita membacakan zikir berikut ini sebanyak 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Maha suci Allah. Al-Malik maha berkuasa, Al-Quddus lagi maha suci. Baik. Berikut ini adalah zikir diajarkan oleh Nabi kita SAW ketika bangun di malam hari. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, apabila Nabi SAW bangun di malam hari, beliau mengucapkan Allahu Akbar 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Subhanallah wa bihamdihi 10 kali. Beliau mengatakan Subhanal Malikil Quddus 10 kali. Beliau mengucapkan astaghfirullah 10 kali. Kemudian beliau mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 10 kali. Ini sekira prakteknya belum jalan. Baru ketemu sekarang ilmunya. Nah, jadi dalam agama ini begitu Anda bangun, usahakan kata pertama Anda adalah nama Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Anda ucapkan Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanal Malikil Quddus, Astaghfirullah, la ilaha illallah, masing-masing 10 kali. Setelah ini Anda bacakan 10 kali, barulah lanjutkan dengan doa. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesulitan dunia dan dari kesulitan hari akhirat. Allahu Akbar. Ibu yang saya hormati, ini zikir. Kalau Anda dalam keadaan sulit, jangan lupakan lagi. Kalau Anda tidak dalam keadaan sulit, jangan lupakan lagi biar tidak keadaannya sulit. Gitu kan? Kalau Anda dalam keadaan sulit, bacakan ini agar keadaan sulit itu hilang. Kalau Anda dalam keadaan lapang, bacakan juga agar keadaan sulit itu tidak datang. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanal Malikil Quddus, Allahu Akbar, Astaghfirullah, la ilaha illallah, masing-masing 10 kali. Setelah itu, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kesempitan dunia dan segala kesempitan hari kiamat. Ya, sampai di sini kajian kita nama Allah yang ke-28. Insyaallah yang akan datang nama Allah yang ke-29 yaitu Assalam.
Baik, bagi jamaah yang hendak bertanya dipersilakan. Iya. Kenapa? Kenapa? Iya, iya. Iya, Ibu yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan keadaan-keadaan cinta antara hamba dengan Allah pertama adalah menjelang tidur. Karena menjelang tidur itu zikirnya pun banyak. Keadaan cinta yang kedua antara hamba dengan Allah adalah pada saat bangun. Pada saat bangun. Karena begitu Anda bangun, Anda harus langsung menyebutkan nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu sambung zikir ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Astaghfirullah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Udah selesai? Setelah selesai sambungkan ayat bagian akhir dari surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan sampai akhir. Jadi zikir bangun tidur ini mungkin butuh waktu juga 10 menit. Dan zikir menjelang tidur juga butuh waktu kurang lebih 10 menit. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, jelang tidur adalah situasi cinta dengan Allah, pas bangun pun adalah situasi cinta dengan Allah. Kenapa beliau katakan demikian? Jelang tidur, Anda sudah lepas dari dunia, Anda sudah lepas dari manusia. Saat itu Anda berlama-lama menyebut nama Allah. Maka beliau mengatakan ini situasi cinta. Saat Anda bangun di malam hari, Anda bangun misalnya jam 4, jam setengah 4. Saat itu Anda belum berhubungan dengan manusia, belum berhubungan dengan kehidupan. Saat itu Anda pun berlama-lama menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Maka beliau mengatakan ini dua situasi cinta antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ibu penanya betul, selesai bangun kita pun dianjurkan membacakan bagian akhir dari surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard sampai akhir. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan lain? Ya. Iya, jadi pas bangun sebelum wudu itu. Pas bangun sebelum wudu. Bahkan khusus ayat yang tadi inna fi khalqis samawat. Nah, itu dianjurkan dibaca dan Nabi kita sambil mengucap-ngucap mata. Inna fi khalqis samawati wal ard. Nah, seperti itu. Ya. Jadi belum wudu, iya belum wudu, semuanya belum wudu. Ya. Masih ada? Ada? Oke, baik. Baiklah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan
kajian ini bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.